Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikramna Putri, NIM 2522115 dari TBKIC. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat, yaitu mengenai tenses. Pengertian tenses sendiri yaitu sangat erat dengan waktu suatu kejadian ataupun peristiwa, entah itu di masa lampau, di masa sekarang, ataupun di masa yang akan datang. Yang pertama ada present tense. Present tense menggunakan kata kerja bentuk pertama, dan present tense dibagi menjadi 4. Yang pertama ada simple present. Simple present sendiri digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta, kebenaran umum, dan keadaan pada saat sekarang ini. Rumusnya yaitu untuk positif ada subject plus verb 1 plus object atau adverb. Untuk negatif ada subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object or adverb. Untuk tanya yaitu do or does plus subject plus verb 1, object or adverb. Lalu ada present continuous. Present continuous sendiri yaitu untuk mendeskripsikan tindakan atau kejadian yang sedang terjadi sekarang. Rumusnya yaitu untuk positif subject plus to be is are plus verb ing. Negatif subject plus to be is are plus not plus verb ing. Untuk kalimat tanya yaitu to be is are plus subject plus verb ing. Lalu ada present perfect. Fungsi tenses ini digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang telah dimulai di waktu lampau dan telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, tapi ada hubungannya dengan saat sekarang. Rumusnya untuk positif subject plus have or has plus verb 3 plus object or adverb. Negatif subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object or adverb. Kalimatannya itu untuk have or has plus subject plus verb 3 plus object or adverb. Lalu ada yang terakhir ada present perfect continuous. Fungsi tenses ini untuk mengungkapkan kegiatan yang dimulai di masa lalu dan sekarang masih berlangsung. Rumusnya yaitu untuk positif subject plus have or has plus been plus verb ing plus object or adverb. Untuk negatif subject plus have or has plus not plus been plus verb ing and plus object or adverb. Untuk kalimatannya to be plus subject plus verb ing plus object or adverb. Lalu yang kedua bentuk tenses yaitu ada past tense. Past tense sendiri menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to. Lalu past tense dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama ada simple past. Fungsi simple past ini digunakan untuk suatu peristiwa atau kebiasaan yang terjadi di masa lalu pada saat tertentu. Rumusnya untuk positif ada subject plus verb to plus object or adverb. Negatif subject plus did not plus verb 1 plus object or adverb. Lalu untuk kalimatannya itu did plus subject plus verb 1 plus object or adverb. Lalu yang kedua ada past continuous. Fungsi past continuous di sini untuk peristiwa yang sedang berlangsung atau terjadi di masa lalu. Rumusnya yaitu yang pertama rumus positif subject plus was or were plus verb ing. Negatif subject plus was were plus not plus verb ing. Dan kalimatannya yaitu was were plus subject plus verb ing. Lalu yang ketiga ada past perfect. Past perfect sendiri digunakan dalam pernyataan tentang suatu peristiwa di masa lampau yang terjadi sebelum peristiwa berikutnya muncul. Kedua peristiwa tersebut saling berlangsung di masa lampau. Untuk rumusnya sendiri yaitu untuk positif subject plus had plus verb 3. Untuk negatif subject plus had plus not plus verb 3. Untuk kalimatannya had plus subject plus verb 3. Yang terakhir ada past perfect continuous, digunakan untuk peristiwa di masa lampau
yang telah berlangsung beberapa saat, dan ketika peristiwa lain muncul, peristiwa tersebut belum selesai. Untuk rumusnya, positif, subject plus had plus been plus verb ing. Lalu untuk negatif, subject plus had plus not plus been plus verb ing. Untuk kalimatannya, had plus subject plus been and plus verb ing. Lalu ada tense selanjutnya, yaitu future tense. Future tense sendiri menggunakan kata kerja bentuk satu, tetapi sebelum kata kerja diawali dengan will or would. Tenses ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada simple future, digunakan untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Rumusnya yaitu untuk positif, subject plus will plus verb 1 plus object or adverb. Lalu negatif, subject plus will plus not plus verb ing plus object or adverb. Lalu untuk kalimatannya, will plus subject plus verb 1 plus object or adverb. Lalu yang kedua ada future continuous, digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang dilakukan dan pasti akan terjadi di masa depan. Untuk rumusnya sendiri yaitu untuk positif, subject plus will plus be plus verb ing. Lalu untuk negatif, subject plus will plus not plus be plus verb ing. Lalu untuk kalimatannya, will plus subject plus be plus verb ing. And future perfect, digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah selesai dilakukan di masa mendatang ketika kegiatan lain muncul atau sebelum waktu tertentu. Rumusnya yaitu untuk positif, subject plus will plus have plus verb 3. Lalu untuk negatif, subject plus will plus not plus have plus verb 3. And kalimatannya itu will plus subject plus have plus verb 3. And yang terakhir yaitu future perfect continuous, digunakan untuk mengungkapkan suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa yang akan datang. Untuk rumusnya yaitu untuk positif yaitu subject plus will plus have plus been plus verb ing. Untuk negatif, subject plus will plus not plus have plus been and plus verb ing. Untuk kalimatannya yaitu will plus subject plus have plus been and plus verb ing. Okay, and then thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.